Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, saya, Anggoro Wirocaksana, dan kedua teman saya, Nuril Fidianingrum dan Muhammad Fernanda, akan menjelaskan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu Hukum Administrasi Negara atau biasa disebut HAN. Hukum Administrasi Negara. Apa sih hukum administrasi negara? Berdasarkan pengertiannya, menurut L.J. van Apeldoorn menafsirkan bahwasannya hukum administrasi negara adalah segala keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pendukung kekuasaan yang diserahi tugas pemerintah tersebut. Ada pula dari Prabuji Atmosudirjo menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Nah, tujuan dari adanya hukum administrasi negara adalah untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan bagi warga negara akan memberikan perlindungan hukum agar tidak mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pejabat negara. Nah, ada juga nih ruang lingkup atau cakupan hukum administrasi negara. Itu menurut Van Vollenhoven seperti yang pertama hukum pemerintah, yang kedua hukum peradilan. Hukum peradilan sendiri ini meliputi 3 hal lain seperti hukum pidana, hukum acara perdata, dan hukum peradilan administrasi negara. Nah, yang ketiga hukum kepolisian, dan yang terakhir hukum proses perundang-undangan. Itu adalah segala sesuatu yang menyangkut atau ruang lingkup mencakup dalam hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara. Nah, dalam arti formal ini terdiri dari yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, praktek administrasi negara atau hukum tidak tertulis. Yang ketiga, jurisprudensi. Dan yang terakhir ini doktrin atau pendapat ahli. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Nah, dilihat dari segi sejarah bahwa sebelum abad ke-19, hukum administrasi negara menyatu dengan hukum tata negara. Artinya mereka ini dalam kesatuan yang satu gitu. Nah, baru setelah abad 19, hukum administrasi negara ini berdiri sendiri. Nah, hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini ada perbedaan-perbedaan prinsip. Yang pertama, dari Oppenheim. Menurutnya, HTN mempersoalkan negara dalam keadaan diam atau berhenti, sedangkan HAN merupakan aturan mengenai negara dalam keadaan bergerak. Yang kedua, Van Vollenhoven. HAN adalah sisa dari semua peraturan hukum nasional sesudah dikurangi HTN material, hukum perdata material, dan hukum pidana material. Nah, yang terakhir, manajemen HTN adalah pelajaran tentang hubungan kompetensi, sedangkan HAN adalah pelajaran tentang hubungan istimewa. Perbedaan pokok antara HTN dengan HAN. HAN fokus pada aktivitas dalam menjalankan pemerintahan, cenderung dinamis, mempelajari kewenangan kepala daerah otonom dalam mengelola daerahnya, mempelajari sebagaimana pelaksanaan sidang DPRD. HTN fokus pada sistem ketatanegaraan dan struktur serta pengorganisasian negara, cenderung mempelajari daerah otonom, mempelajari DPRD. Tugas dan fungsi pemerintah. 1. Bidang pemerintahan. Mengembangkan dan menegakkan persatuan nasional dan teritorial dengan menggunakan wibawa dan kekuasaan melalui yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua pembinaan masyarakat, yang ketiga polisi, yang keempat peradilan. Yang kedua, bidang administrasi negara. Tugas ini berupa penyelenggaraan atau pelaksanaan kehendak-kehendak serta keputusan pemerintah, menyelenggarakan dan menjalankan undang-undang. Juga pengendalian situasi dan kondisi negara, dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga, pengurusan rumah tangga negara. Masalah-masalah ini meliputi antara lain kepegawaian, keuangan, material, logistik, jaminan sosial, produksi, distribusi, lalu lintas, angkutan, dan komunikasi, serta bidang kesehatan dan lain-lain. Yang keempat, pembangunan. Tata pembangunan terdiri dari beberapa perencanaan negara maupun daerah, penetapan pelaksanaan beserta anggarannya. Yang kelima, pelestarian lingkungan hidup. Mengatur tata guna lingkungan, perlindungan lingkungan,
dan penyihatan lingkungan, dan lain sebagainya. Yang keenam, mengembangkan kebudayaan nasional ada di dalam masyarakat. Kebudayaan daerah-daerah perlu dikembangkan. Yang ketujuh, bisnis atau niaga. Bisnis bukan dagang, tetapi suatu kegiatan untuk melayani kebutuhan masyarakat atau umum, misalnya dinas kebersihan kota, rumah sakit, sekolahan, juga bidang-bidang usaha negara seperti BUMN dan BUMD. Selanjutnya, instrumen atau perbuatan pemerintah. Pengertian perbuatan pemerintahan. Perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan gestur handling, yaitu tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vollenhoven, perbuatan pemerintah merupakan tindakan secara spontan, inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa mengganggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum. Macam-macam perbuatan pemerintah. Perbuatan pemerintah digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, perbuatan pemerintah berdasarkan fakta, dan yang kedua, perbuatan pemerintah berdasarkan hukum. Menurut Paul Solton, sebagaimana dikutip oleh Victor Sutomorang, bahwa hukum administrasi negara itu merupakan hukum khusus tentang organisasi negara dalam hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas, yaitu pertama, negara dan benda hukum publik lainnya perjanjian. Kedua adalah asas lex specialis derogat lex generalis, artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh hukum administrasi negara maupun hukum perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan hukum administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum. Hubungan administrasi negara dengan hukum perdata terjadi apabila saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum administrasi negara. Badan administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan hukum administrasi, maka kasus itu diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Asas umum pemerintah yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam bab 3 pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, 3. Asas kepentingan umum, 4. Asas keterbukaan, 5. Asas proporsionalitas, 6. Asas profesionalitas, 7. Asas akuntabilitas. Fungsi asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 Nomor 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan tata usaha negara memiliki beberapa unsur-unsur. 1. Penetapan tertulis. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara. 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Bersifat konkret,
individual dan final. 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara menurut pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 1. Penetapannya merupakan penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. 2. Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. 3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 4. Bersifat final dalam arti luas. 5. Keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang. 6. Keputusan yang menimbulkan akibat hukum, seperti rancangan, rencana, disposisi keputusan berlaku bagi warga masyarakat. Hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak atau berbuat di pengadilan, dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ciri-ciri hukum acara peradilan tata usaha negara. 1. Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna mencari kebenaran material. 2. Sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas yang terbatas. Menurut pasal 107, hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Tetapi pasal 100 menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang digunakan. 3. Gugatan di pengadilan tata usaha negara tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. 4. Adanya kemudahan bagi masyarakat mencari keadilan. Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tata usaha negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.